Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, para pemirsa TV manapun dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang surga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas angan-angan para ahli surga. Sekarang kita masuki para wanita ahli surga. Ada dua jenis wanita ahli surga. Pertama adalah para wanita yang pernah hidup di alam dunia. Mereka beriman dan beramal soleh. Dan mati dalam keadaan demikian. Mereka menjadi ahli surga. Dan mereka nanti akan memiliki pasangan di surga. Karena memiliki pasangan tidak diragukan lagi, tidak bisa disangka lagi merupakan salah satu di antara penyebab atau sumber kebahagiaan bagi kita. Orang akan lengkap kebahagiaannya bila memiliki pasangan. Demikian juga di surga. Para wanita yang beriman dan beramal soleh di dunia lalu mati dalam keadaan demikian, mereka akan menjadi ahli surga dan akan memperoleh pasangan. Siapa pasangannya? Bagi mereka yang sudah bersuami dan suaminya juga sama-sama soleh, sama-sama masuk surga, mereka akan tetap menjadi suami istri di surga. Bila seorang mukmin masuk surga, istrinya pun solihah, maka akan tetap mereka menjadi pasangan di surga. Dengan kondisi yang jauh berbeda dengan keadaan di dunia. Kalau di dunia sangat mungkin paras wajah dari suami istri tersebut tidak kasep, tidak gelis, tidak cantik, tidak ganteng. Maka ketika sampai di akhirat di surga berubah menjadi sangat gelis dan sangat kasep, sangat cantik dan sangat ganteng. Kegantengan dan kecantikannya setiap saat bertambah. Setiap kali terkena hembusan angin di surga, maka akan tambah cantik, akan tambah ganteng, sebagaimana yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Tentang suami istri ini akan bareng-bareng masuk surga bila kedua-duanya soleh. Bahkan orang tua, bahkan juga anak-anak cucunya dan menantunya. Ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran di antara surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Itulah surga Aden. Mereka akan memasuki surga Aden tersebut beserta orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Mereka di dalam surganya bersenang-senang menikmati kehidupan beserta pasangan-pasangannya. Mereka bersandar pada dipan-dipan yang super mewah, berada dalam naungan keteduhan di surga dalam keadaan yang sangat senang, gembira, dan berbahagia. Allah menerangkan secara ringkas dalam surah Yasin
Ayat ke-56, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di bawah naungan yang teduh di surga. Mereka bersandar pada dipan-dipan yang sangat empuk dan sangat mewah. Allah pun berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-70, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kalian dalam keadaan kalian dibahagiakan. Lalu bagaimana kalau seorang istri memiliki beberapa suami dalam kehidupannya? Bukan poliandri. Maknanya dia mungkin nikah dengan seorang suami, lalu mungkin bercerai, mungkin mati, lalu nikah lagi. Lalu mungkin bercerai, mungkin mati lagi suami yang kedua. Begitu seterusnya, mungkin punya 5 suami. Tidak dalam waktu bersamaan. Nikah, mati atau cerai. Nikah, mati atau cerai. Sampai 5 suaminya. Seluruh suaminya soleh. Dan istrinya juga solihah. Apa mungkin suami istri yang dua-duanya soleh dan solihah kemudian bercerai? Sangat mungkin. Para sahabat saja zaman dahulu ada yang menceraikan istri-istrinya. Tapi mereka dua-duanya soleh solihah. Karena ada ketidakcocokan atau yang lainnya. Nah, bersama siapa istri ini di surga? Dia akan bersama dengan suami yang paling akhir. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Abu Ya'la dalam kitab Tarikhur Riqqah dari Maimun bin Mahran. Dia berkata, khataba Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an Darda fa'abat an tuzawijahu wa qalat sami'tu anna Darda yaqul qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu fi akhiri azwajiha atau qala li akhiri azwajiha. Kata Maimun bin Mahran, Muawiyah bin Abi Sufyan dia melamar Ummu Darda. Ummu Darda janda setelah ditinggal mati suaminya. Siapa suami Ummu Darda? Ya Abu Darda. Ummu Darda ini dilamar. Padahal sudah sepuh. Oleh siapa? Oleh Muawiyah. Kenapa ingin menikahinya? Karena kesolihahannya. Jadi wanita solihah ini memiliki nilai jual yang tinggi di kalangan para lelaki mukmin karena kesolehahannya. Wanita yang solihah menjadi sumber kebahagiaan bagi suaminya. Sebaliknya kalau istri yang durhaka menjadi sumber penderitaan bagi suaminya. Nah, Ummu Darda ini dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Abu Dardanya meninggal. Tapi Ummu Darda menolak. Tidak mau dinikahi oleh Muawiyah. Padahal Muawiyah saat itu sebagai seorang penguasa, sebagai khalifah. Lalu dia menjelaskan. Kata Ummu Darda, aku mendengar bahwa Abu Darda dulu waktu masih ada, masih hidup, pernah berkata bahwa Rasul SAW bersabda, seorang wanita akan bersama dengan suaminya yang terakhir di surga. Hadis ini sanadnya sebenarnya dhaif, akan tetapi karena adanya riwayat lain yang mendukungnya, yang menguatkannya sehingga menjadi terangkat. Ada setidaknya 2 riwayat yang isinya sama. Sebagaimana diterangkan di dalam
salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ikrimah, anna Asma binta Abi Bakrin kanat tahta Zubair bin Awam wa kana syadidan 'alaiha fa'atat abaha fasyakat dzalika ilaih faqala ya bunayya isbiri fa innal mar'ata idza kana laha zawjun salihun thumma mata anha falam tuzawij ba'dahu jama bainahuma fil jannah. Bahwa Asma binti Abi Bakar dia bersuamikan Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam ini bersikap tegas kepada istrinya, tegas dalam kebaikan. Maka Asma datang ke bapaknya. Siapa bapaknya Asma? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia curhat ke bapaknya tentang ketegasan suaminya. Apa kata bapaknya? Wahai putriku, bersabarlah engkau. Karena seorang wanita apabila dia memiliki suami yang soleh, kemudian suaminya ini mati dan tidak menikah lagi, istrinya tidak menikah lagi, maka Allah akan menyatukan kembali suami istri ini di surga. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya, bahwa Hudzaifah radhiyallahu an berkata kepada istrinya, in syi'ti an takuni zawjati fil jannah fala tuzawwiji ba'di fa innal mar'ata fil jannah li akhir azwajiha fid dunya. Berkata Hudzaifah al-Yamani kepada istrinya, kalau engkau ingin menjadi istriku di surga, jangan engkau menikah lagi sepeninggalku. Karena seorang wanita di surga akan bersama dengan suami terakhirnya ketika di dunia. Maka berdasarkan hal itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan para istri Nabi untuk menikah lagi sepeninggal Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka akan tetap menjadi istri-istri Nabi tersebut di surga nanti. Ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa janda-janda Rasul SAW setelah kematian beliau tidak boleh lagi dinikahi oleh lelaki lain. Karena mereka akan tetap menjadi wanita atau istri Nabi SAW di surga. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau suami istri tersebut di akhiratnya terpisah? Satu ke surga, satu ke neraka. Mungkin suami yang ke surga, istri ke neraka, atau sebaliknya, istri ke surga, suaminya ke neraka. Maka tentang hal ini tidak ada keterangan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Akan tetapi para ulama membahas. Mereka menyatakan kalau ada seorang wanita yang ke surga kemudian suaminya ke neraka, wanita tersebut akan dinikahkan dengan seorang lelaki mukmin yang dia ke surga tapi istrinya ke neraka. Demikian juga kalau ada umpamanya seorang gadis solihah meninggal sebelum menikah. Bagaimana kehidupan dia di surga? Apakah tetap akan menjomblo? Tentu saja tidak. Dia tetap akan dipasangkan. Dengan siapa? Dengan para pemuda soleh yang mati sebelum menikah. Adakah para pemuda yang soleh sebelum menikah kemudian mati? Ya tentu saja ada, banyak. Kemudian dia ke surga dalam keadaan masih membujang ketika di dunia. Maka dia akan dinikahkan dengan para gadis solihah yang meninggal sebelum mereka itu mengalami atau melaksanakan pernikahan.
Sehingga seluruh ahli surga tetap memperoleh pasangan sekalipun ketika dia hidup di dunia dia masih dalam keadaan menyendiri sampai saat kematiannya tiba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah jenis wanita pertama yang ada di surga. Mereka adalah wanita-wanita yang pernah menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia. Mereka beriman, beribadah, beramal soleh ketika di dunia dan mati dalam keadaan demikian sehingga menjadi ahli surga. Kedua, yang juga wanita yang juga akan ada di surga adalah bidadari surga yang disebut dengan sebutan al-hurul 'ain. Allah Azza wa Jalla menikahkan para lelaki ahli surga dengan beberapa wanita bidadari surga selain istrinya ketika di dunia. Apakah ini yang disebut dengan ta'addud atau poligami? Iya. Jadi para lelaki ahli surga di surga itu nanti memiliki banyak istri. Di dunia mungkin hanya satu istri atau bahkan membujang selamanya karena tidak laku mungkin. Tapi dia saleh. Sampai di surga dia memiliki banyak istri. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain." Demikianlah kami nikahkan mereka dengan bidadari surga. Siapa bidadari surga? Al-hur itu jamak dari haura. Mereka disebut al-hurul 'ain karena bagian putih dari matanya sangat putih dan bagian hitam dari matanya sangat hitam. Itu al-'ain, jamaknya aina. Makna aina adalah hiya wasi'atul 'ain, yang luas matanya, bola matanya. Dan karakter dari bidadari surga ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antara dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33 Allah menyatakan innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa'naba wa kawaiba atraba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan memperoleh keberuntungan, kebahagiaan. Hadaiqa wa anaba, ada taman-taman dan buah-buah anggur. Tentu saja anggur super. Yang rasanya, bentuknya, penampakannya begitu menggiurkan, rasanya tidak ada bandingannya dengan anggur terenak di dunia. Anggur terenak di dunia anggur apa? Black Autumn gitu? Merek bukan, jenisnya. Yang hitam tapi manis tapi nggak ada bijinya. Cek langsung enak. Saya khawatir ini promosi. Jauh lebih enak daripada itu. Hadaiqa wa anaba, ada taman-taman dan anggur-anggur, wa kawa'iba atraba, dan kawaib yang atraba. Apa itu kawaib? Kawaib jamak dari ka'ib. Ka'ib ini ABG bahasa kitanya. ABG para wanita, al-mar'atul jamilah allati baroza sadyaha. Saya agak kurang tega ya menjelaskannya. Tapi tidak ingin juga menyembunyikan kebenaran. Ya apa-apa ya, jangan disebut tidak sopan. Karena begitulah keterangan para ulama ahli tafsir. Al-ka'ib al-mar'atul jamilatul lati baruza sadiyaha.
Al-ka'ib jamanya al-kawa'ib. Seorang wanita cantik yang kedua buah dadanya sangat menonjol. Sedangkan atsroba artinya yang sebaya dari segi usia. Sepantar. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi sepantar. Dan oleh Allah Azza wa Jalla dia diciptakan dalam keadaan selalu perawan. Dan disebut uruban atsroba. Sebagaimana firman Allah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35-37. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraba. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami ciptakan, kami bentuk para bidadari ahli surga. Para bidadari surga itu dengan bentuk penciptaan yang sangat indah, sangat sempurna. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan para bidadari surga itu selalu dalam keadaan perawan, gadis. Uruban atsroba, dia uruban dan juga atsroba. Atsroba kita sudah tahu tadi, sebaya usianya. Masih sangat muda. Adapun makna uruban, uruban itu artinya yang penuh gairah. Yang penuh rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangannya. Bisa kita bayangkan. Berdasarkan hal itulah maka mereka ada beberapa keadaan. Pertama, kecantikan dari bidadari surga ini tidak ada bandingannya dengan wanita tercantik manapun di alam dunia ini. Nanti akan kita terangkan segimana gambaran kecantikan para wanita ahli surga atau para bidadari surga. Yang kedua, selalu dalam keadaan perawan. Yang ketiga, kedua buah dadanya itu sangat menonjol. Ketiganya, penuh gairah. Berada dalam puncak syahwat yang menggelora. Keempatnya, mereka itu sebaya dari segi usia. Diterangkan lagi yang dimaksud dengan abkara, mereka itu selalu dalam keadaan abkar. Maknanya mereka tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin. Tidak pernah ditoel-toel acan, kata orang Sunda mah. Allah menyatakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu tidak pernah disentuh sebelumnya baik oleh manusia ataupun oleh bangsa jin. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah para wanita yang belum pernah hidup di alam dunia. Kalau wanita yang pernah hidup di alam dunia mungkin pernah disentuh oleh suaminya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memang Allah ciptakan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjelaskan keindahan, keelokan, kecantikan para bidadari surga ini. Di antaranya Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 22. Allah menyatakan wahurun 'in kamthalil lu'lu'il maknun, dan ada bidadari surga. Mereka itu ibarat mutiara-mutiara yang tersimpan. Karena mahalnya, belum pernah disentuh oleh apapun. Yang dimaksud yang tersimpan, terpelihara, terjaga. Alladzi lam yughayyir safa'u launiha dawu syams wala abathul aidi. Maksudnya mutiara itu tidak pernah berubah warnanya karena sorotan sinar matahari atau karena sentuhan orang-orang, tangan-tangan yang iseng. Enggak pernah. Kadang-kadang Al-Quran menyebut para wanita ahli surga tersebut dengan sebutan yakut dan marjan. Pandangan mereka tidak liar.
Pandangan mereka hanya terfokus kepada suaminya dan tidak pernah melihat lelaki lain. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka. Dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman ayat mulai 56 sampai 57, Allah menyatakan, Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Di surga tersebut ada bidadari-bidadari, qasiratut tarfi, yang pandangan matanya terbatas. Makna terbatas, dia hanya melihat suaminya sendiri. Tak pernah melihat lelaki lain. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Mereka itu tidak pernah disentuh, baik oleh bangsa manusia ataupun bangsa jin sebelumnya. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Mereka itu seolah-olah yakut dan marjan. Yakut dan marjan itu dua nama atau sebutan bagi dua jenis batu mulia yang keindahannya sangat indah, yang tidak ada bandingannya dengan batu-batu yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan qasiratut tarfi, maknanya adalah wahunna allawati qasarna basarahunna ala azwajihinna. Mereka itu hanya melihat, memandang kepada suami-suami mereka saja. Tak pernah melihat lelaki lain. Seolah-olah lelaki itu hanya ada suaminya saja dalam kehidupannya. Oleh karena itulah maka seluruh cinta kasihnya, kasih sayangnya, seluruh syahwat dan gairahnya hanya tertumpah kepada suaminya saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dengan ungkapan yang menyebabkan hanya ada gambaran keindahan di dalam diri para wanita ahli surga ini. Allah menyatakan fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam. Di surga tersebut ada wanita-wanita yang indah, yang elok, rupawan, yang cantik jelita, yang gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Ini real nyata. Dalam arti sesuai fakta. Ada wanita yang merasa dirinya gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, kenyataan nama butut goreng patut. Tapi ini wanita ahli surga real nyata demikian. Hurun maqsuratun fil khiyam. Mereka bidadari surga yang terpelihara terbatas di dalam kemah indah di surga. Tak pernah berjumpa dengan lelaki lain selain dengan lelaki yang menjadi suaminya di surga. Itulah kondisi dari wanita-wanita ahli surga. Kemudian mereka itu tidak pernah mengalami haid ataupun nifas, tidak meludah, tidak beringus, tidak BAB, tidak BAK, tidak BA. BAB itu buang air besar. BAK itu buang air kecil. BA itu buang angin. Tidak pernah. Maka mereka disebut dengan istri-istri yang suci. Allah menyatakan walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Bagi mereka dalam surga ada istri-istri yang mutahharah, yang suci. Makna yang suci adalah yang tidak pernah haid, yang tidak pernah mengalami nifas, tidak meludah, tidak beringus, tidak BAB, tidak BAK, tidak BA. Pokoknya mereka itu tidak memiliki aib seperti yang dimiliki oleh manusia yang hidup di dunia. Secantik apapun wanita di dunia, pasti itu ada aibnya. Ada sisi-sisi yang tidak disukainya.
Para wanita secantik apapun di dunia pasti BAB, pasti BAK, pasti haid kalau normal. Kalau tidak haid berarti tidak normal. Pasti meludah, pasti beringus. Pasti umpamanya hawa dari nafasnya kalau bangun dari tidur atau habis makan jengkol dan pete pasti membuat mulutnya dihindari oleh siapapun walaupun fisiknya cantik. Itu di dunia, ya enggak? Kalau di akhirat tidak ada aib setitik pun yang dimiliki oleh wanita-wanita ahli surga. Nabi SAW menggambarkan kecantikan wanita ahli surga dalam banyak hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW, Awwalu zumratin talijul jannata suratum ala suratil qamar laylatal badr. La yabsiqun wa la yamtakhitun wa la yataghawatun aniyatuhum fiha adh-dhahab wa amshatuhum min adh-dhahabi wal fiddah wa majamiruhumul aluf wa rishuhumul misk wa likulli wahidin minhum zawjatan. Yura mukhu suqihima mi wara'il laham minal hasan. Kata Nabi SAW, generasi pertama, rombongan pertama orang yang masuk surga. Kondisi mereka itu seperti bulan pada malam purnama. Wajahnya cerah luar biasa. Mengisyaratkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan. Mereka itu tidak meludah dan tidak beringus, tidak BAB, tidak BAK, tidak BA. Peralatan wadah-wadah makan minum mereka dari emas, sisir mereka dari emas dan perak. Kemudian keringat mereka pun berbau minyak kasturi dan bagi masing-masing penghuni surga ada 2 istri di surga dari kalangan bidadari surga. Belum lagi istrinya di dunia. Bidadari surganya aja ada 2. Yang dimaksud dua bidadari surga dan dianggap bukan istrinya di dunia. Artinya selain istrinya di dunia. Istrinya di dunia kalau solihah juga akan menjadi istrinya. Ditambah dengan 2 bidadari surga. Disebut tambahan ini adalah 2 bidadari surga karena apa? Karena terlihat sumsum tulangnya dari balik dagingnya karena indahnya. Sumsumnya aja kelihatan loh. Dan itu menunjukkan apa? Gambaran dari keindahan dan kecantikan. Lihat lagi gambaran dari kondisi ahli surga atau wanita ahli surga. Kata Nabi SAW, walau anna imra'ata min ahlil jannah ittala'at ila ahlil ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'at rihan wala nasifiha ala ra'sihi wala nasifuha ala ra'si khairu minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, seandainya seorang wanita ahli surga, apa bahasa Indonesianya? Nongolkan kepalanya gitu ya. Menongolkan kepalanya ke muka bumi ini. Kepalanya saja. Pasti akan terterangilah antara langit dan bumi. Pasti akan dipenuhilah langit dan bumi ini dengan aroma wewangian yang sangat menyenangkan. Hanya baru nongol tuh ke muka bumi, seluruh muka bumi ini itu akan dipenuhi dengan wewangian yang sangat menyenangkan dan terang benderang. Dan setengah atau sepotong dari mutiara yang ada di kepalanya. Yang ada di kepalanya itu ada apa yang biasa dipakai oleh raja, apa namanya? Taj bahasa Arabnya apa? Mahkota. Mahkota itu pasti bertahtakan apa? Intan berlian. Setengah dari intan berlian itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari.
Nah, dan bidadari surga tersebut bagi penghuni surga bukan hanya 1 atau 2 semata-mata. 2 ini minimalnya. Ada yang lebih, ada yang lebih. Sebagaimana diterangkan bagi seorang laki-laki yang mati syahid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Miqdam bin Ma'di Karb. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahidi indallahi 6 khisalin." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwalid duf'ati min dammihi. Akan diampuni seluruh dosanya di awal tetesan darahnya yang pertama. Jadi begitu jihad fisabilillah sebelum mati, dia kan tersabat dulu dengan pedang, maka darahnya menetes. Tetesan darah pertama itu sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Tidak langsung mati itu. Kalau zaman sekarang mungkin keserempet peluru, ada berdarah, tetesan darah pertama mengampuni seluruh dosanya. Kedua, wa yura maq'aduhu minal jannah, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Terus wa yujaru min adzabil qabr, diamankan dia dilindungi dari azab kubur. Wa yamanu minal fazil akbar, akan diamankan dari goncangan terdahsyat. Waktu hari kiamat, goncangan dahsyat itu membuat takut semua orang, termasuk yang sudah mati di alam kubur. Wa yudhaw ala ra'sihi tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Al-yaqutah minha khairu minad dunya wa ma fiha. 1 yakut dari mahkota itu jauh lebih mahal daripada dunia dan isinya. Terus wa yuzawwaju 72 zawjatan min al-huril 'ain. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. 72 orang bidadari surga. Bagi orang yang mati syahid tuh. Wa yashfa'u fi 70 min aqribaihi, dan dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. 70 kerabatnya akan dapat syafaat. Kita tinggal ngitung saja, kalau Allah mentakdirkan kita sebagai syahid, ya semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan syahid. Syahid di jalan Allah. 70 orang. Tinggal bikin list, tentu saja kedua orang tua kita, adik kakak kita, jelas istri dan anak-anak kita, cucu kita, menantu kita, semuanya 70 aja bikin list. Banyak loh 70 itu. Nah, hadis ini menerangkan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid, dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Mungkin timbul pertanyaan, apa punya istri 72 itu kuat apa enggak gitu ya? Jangan khawatir. Kita di dunia loyo. Dengan 1 istri saja umpamanya sudah pas-pasan. Bagaimana dengan 72? Jangan khawatir. Setiap lelaki ahli surga oleh Allah akan diberikan kekuatan 100 kali lipat lelaki terkuat di dunia. Bayangkan. Lelaki terkuat di dunianya saja kita tidak tahu bagaimana itu. Ini 100 kali lipat. Berdasarkan hal itulah maka kebahagiaan ahli surga beserta pasangannya tidak ada bandingannya dengan seluruh kebahagiaan yang pernah ada di dunia. Ada lagi satu hiburan bagi ahli surga, yaitu mendengarkan nyanyian. Tidak disangka lagi nyanyian itu memberikan hiburan, ya enggak? Buktinya apa? Buktinya nyaris semua orang di alam jagat raya ini, di dunia ini sekarang menggandrungi nyanyian. Coba kalau ada konser musik. Dah tuh berjibun orang yang mendatangi walaupun bayar, ya enggak?
Kalau ngaji mah ya gratis ya dikasih konsumsi, sepi. Coba bisnis-bisnis musik dan nyanyian. Itu menguntungkan. Makanya para penyanyi sekali dibayarnya itu bukan hanya jutaan, bahkan ada yang miliaran segala macam. Ya enggak? Orang kaya raya dari nyanyi. Para penyanyi yang laku rata-rata kaya raya. Ini menunjukkan nyanyian memberi hiburan. Di surga ada nyanyian. Siapa yang nyanyi? Para bidadari surga. Mereka penyanyi-penyanyi handal. Sebagaimana keterangannya dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih. Hadisnya akan kita bahas nanti Senin yang akan datang. Bagaimana cara bidadari surga bernyanyi menghibur suaminya di surga. Ya, untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Terima kasih, syukran Ustaz atas penyampaian materinya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz bisa secara langsung melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, Pak Dudung. Ustaz Damang. Alhamdulillah, sawang sulna. Alhamdulillah Ustaz, dengan muslimah sehat bisa. Ya Ustaz Gamang, alhamdulillah. Amin wa iyyakum. Baru dijelaskan bahwa kalau istrinya masuk neraka dan suaminya masuk surga atau sebaliknya. Kayaknya di setting sekian detik, 10 detik nih Pak Dudung. Silakan Pak Dudung ya, karena pertanyaannya belum sampai ya. Kita angkat penelpon berikutnya barangkali Pak Dudung lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Dudung. Ini Ustaz, mohon dijelaskan. Baru oleh Ustaz dijelaskan kalau istrinya masuk neraka dan suaminya masuk surga atau sebaliknya. Sesudah beberapa tahun mereka diangkat dari neraka ke surga, dimasukkan ke surga. Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini apakah nanti akan kumpul kembali kepada suaminya atau kepada istrinya atau dijodohkan kepada laki-laki lain atau istri-istri lain yang sama-sama diangkat dari neraka. Itu Ustaz. Iya. Apakah dapat disimak? Dapat. Mohon hadir sewanun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik Pak Dudung di Cibeber Cimahi. Iya. Pak Dudung memberikan soal pilihan berganda. Multiple choices. Jawabannya B Pak Dudung. Kalau ada suami atau istri yang ke neraka terlebih dahulu karena dosa-dosa besarnya. Dia muslim. Kemudian setelah dosanya habis, maka diangkat dia dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Terus pasangannya gimana? Ya akan dipasangkan dengan yang senasib. Dan itu adalah pilihan B yang dikemukakan oleh Pak Dudung tadi ya. Dia tidak akan dikembalikan kepada suaminya yang soleh. Karena apa? Karena beda level. Beda level surganya. Ya. Oleh karena itulah maka pilihan yang benar di dalam soal tadi adalah pilihan yang kedua. B. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan nih. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Iya. Dari siapa, di mana, Bapak, Ibu? Dari Bu Yati. Bu Yati, silakan agak ya, diangkat suaranya, Bu. Keluar dari tengah, Ustaz.
Ya. Kalau ini seseorang punya kesalahan sama orang tuanya, terus bolehkah meminta setelah itu orang itu nggak ada, apakah Sama penyakit. Ya, Ibu Yati ya di Melong Green. Barakallahu fiik. Tapi bisa diduga ya pertanyaannya. Jadi kalau orang melakukan kesalahan ke orang lain, pas mau minta maaf, orang tersebut sudah tidak ada gitu ya. Baik sudah meninggal atau mungkin pindah ke tempat lain yang tidak diketahui di mana. Sudah dicari di melalui media sosial, nama tersebut tidak muncul. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama tetaplah taubat dengan memenuhi persyaratan 6 persyaratan taubat selain meminta maaf karena orangnya sudah tidak ada. Yang kedua, kalau ada ahli warisnya atau keluarganya, ya datangi, kembalikan hak tersebut kepada mereka. Kalau tidak ada juga, maka banyak-banyak mendoakan kebaikan bagi orang tersebut yang pernah kita zalimi tersebut. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan nikmat kubur, mintakan keamanan dari azab kubur, azab neraka kelak dan seterusnya ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk menebus kesalahan kita kepada orang yang orang itu sudah meninggal atau sudah tidak diketahui keberadaannya ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Keamanan dari azab kubur, azab neraka. Halo. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah langsung belum ya? Silakan langsung Pak, jangan dengar radio Pak, dengar di telepon aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini maaf nih, saya pernah dengar di salah satu kajian ulang dari Pak Ustaz menerangkan bahwa kalau kita dalam sholat menangis, tetapi bukan menyimak dari isi yang kita baca. Nah, itu adalah gangguan dari setan. Nah, gimana kalau kita misalnya kita tidak mengerti apa yang di dalam Quran itu ya, terjemahannya lah, ataupun artinya karena tidak paham dalam Al-Quran. Tapi kita menangisnya itu karena mungkin satu ingat kematian, seingat dosa dan dosa-dosa, terus juga mungkin ingat kepada anak atau keluarga yang sudah meninggal. Nah, itu kira-kira apakah itu juga merupakan satu gangguan dari setan gitu? Saya rasa itu yang saya sampaikan Pak Ustaz. Oh iya, satu lagi Pak Ustaz. Dalam di masjid kami itu kalau sudah qomat, dia membaca doa. Kira-kira doanya itu doa apa ya? Dan ada dalilnya nggak? Ini dari Abu Ilmar lah di Bandung. Iya. Karena saya itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, Bu Ilma di Bandung, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menangis di dalam sholat, tapi bukan karena menghayati bacaan di dalam sholat. Itu gangguan setan. Iya, contohnya umpamanya kita ingat kepada kezaliman orang lain kepada kita di dalam sholat. Sampai kita sakit hati kemudian menangis dalam sholat. Tapi nangisnya karena mengingat kejadian-kejadian yang menyakitkan kita. Dan itu dilakukan di dalam sholat. Nangisnya bukan karena kekhusyuan. Justru nangisnya karena melamun urusan di luar sholat. Maka itu walaupun menangis ya bukan tangisan kekhusyuan yang diinginkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam sholat itu ingat kematian, ingat surga, ingat neraka, ingat azab kubur, ingat orang tua yang sudah meninggal, lalu menangis. Ya, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat alam kubur sampai kita menangis itu bagus. Tapi momennya jangan di dalam sholat. Lakukan itu di luar sholat.
Adapun di dalam sholat, kita harus fokus menghayati bacaan. Menghayati doa yang kita baca di dalam sholat. Mau menangis ataupun tidak, asal ada penghayatan itu jauh lebih bagus. Daripada menangis, ingat surga, ingat neraka, ingat alam kubur di dalam sholat, pada momen yang tidak membicarakan alam kubur, tidak membicarakan surga, tidak membicarakan neraka, dan seterusnya. Seperti umpamanya ketika kita ruku atau sujud, kita mengagungkan Allah, menyanjung Allah, meninggikan Allah, maka hayati itu. Ketika mengagungkan Allah, jangan ingat surga ataupun neraka. Ingatlah keagungan Allah. Ya. Oleh karena itulah maka lakukan hal-hal tadi, ingat surga, ingat neraka di luar sholat. Di dalam sholat fokuslah kepada penghayatan terhadap apa yang kita baca di dalam sholat. Itu yang pertama. Kedua, setelah qomat ada doa. Doa apa yang dibaca? Nggak tahu. Tanya ke imamnya. Itu doa apa imam? Ada dalilnya apa tidak? Ya. Yang jelas kita tidak menemukan ada dalil berdoa seusai qomat sebelum sholat. Ada berdoa dulu. Jadi ketika si imam sudah berdiri karena sudah qomat. Jamaah sudah berdiri sebelum takbiratul ihram kemudian berdoa terlebih dahulu. Apalagi mengangkat tangan diaminkan oleh jamaah. Tidak ada contoh itu dari Nabi SAW. Tapi bukankah berdoa itu bagus? Iya. Berdoa itu sendiri bagus, tapi kalau penempatan dari doa itu ditempatkan di momen yang Nabi SAW tidak melakukannya secara rutin di momen itu, ya jangan dilakukan. Ingat, bagus tidaknya sebuah perbuatan harus diukur oleh nas, oleh keterangan, oleh Al-Quran dan hadis, oleh syariat. Sesuatu dianggap bagus kalau bagus menurut syariat. Kalau bagus pasti disyariatkan. Kalau bagus pasti Nabi yang pertama kali melakukan hal itu. Kalau Nabi tidak melakukan jangan dianggap bagus. Dalam urusan agama, ya, bagus tidaknya bukan menurut otak kita, bukan menurut perasaan kita, bukan menurut kesepakatan sebagian manusia. Tapi bagus tidaknya menurut syariat. Lihat Nabi SAW melakukan itu atau tidak. Kalau tidak dalam urusan agama jangan dilakukan. Melakukannya berarti menambah-nambah sebuah ketetapan dalam agama tanpa contoh dari Nabi SAW. Coba tanya ke imam tersebut. Imam baca doa apa? Dan kenapa membaca doa itu? Adakah Nabi melakukannya? Adakah para sahabat mengamalkannya? Adakah para ulama menganjurkannya? Kalau ada, coba dalam kitab apa. Kalau dia menjawab, kan berdoa mah bagus kapanpun dimanapun. Kita jawab, kalau memang bagus, kenapa Nabi tidak mencontohkannya? Hadis menyatakan, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Maka dikatakan baik kalau Nabi melakukannya, dikatakan bagus kalau Nabi mengamalkannya. Kalau Nabi tidak melakukan, tidak mengamalkan, jangan dianggap baik, jangan dianggap bagus. Ya, dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, beda lagi. Nabi menyatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Seperti dakwah melalui TV, melalui internet, melalui radio. Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi ini urusan dunianya, bukan urusan agamanya. Ya, bukan penambahan dalam urusan agama, tapi memanfaatkan teknologi, kemajuan, sains yang ditemukan oleh banyak orang, walaupun yang menemukannya orang kafir. Kita manfaatkan untuk kepentingan agama, boleh. Tapi menambah dalam urusan agama, mengamalkan amalan agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini tidak boleh. Ya, demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita beralih terlebih dahulu ke pesan singkat yang masuk dari seorang hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
apakah termasuk kezoliman terhadap istri seorang suami yang berselingkuh lalu menikahi selingkuhannya secara diam-diam? Bagaimana cara istri untuk tidak mengingat kembali kesalahan suami? Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Ini bukan pertanyaan, tapi curhat dan laporan. Mungkin ini istri ya. Apakah suami itu zalim kalau dia selingkuh? Kemudian menikahi selingkuhannya. Harus diperjelas apa yang dimaksud dengan selingkuh. Kalau selingkuh itu maksudnya berzina sebelum menikah, ya itu mah zalim ke semua arah. Ya. Zalim kepada diri sendiri, iya. Ya, kepada syariat Allah, iya. Kepada keluarga, iya. Ya. Kepada istri dan anak-anaknya, iya. Kalau sampai terjerumus ke dalam hal tersebut. Tapi kalau yang dimaksud dengan selingkuh tersebut adalah si suami mencari istri yang kedua. Kemudian dapat, kemudian meminta CV, data, kemudian nadhar secara syar'i, melamar, kemudian dinikahi, itu bukan selingkuh. Itu dibenarkan nggak oleh agama? Dibenarkan. Tapi dilakukan tanpa sepengetahuan istri. Boleh. Itu hak suami. Nabi SAW juga ketika menikahi istri-istri yang lain, tidak harus lapor, memberitahukan kepada istrinya. Kadang-kadang Nabi SAW berangkat, kemudian pulangnya membawa istri yang baru. Dan istri-istri yang lamanya tidak diketahui, tidak diberitahu, kecuali setelah kepulangannya. Dan itu dibenarkan oleh syariat. Dan itu bukan sebuah dosa dan kesalahan secara syar'i. Walaupun dianggap salah secara adat mungkin. Oleh adat, oleh hukum positif, oleh kultur, tradisi, kebudayaan dianggap salah. Tapi secara syar'i tidak salah. Nah, berdasarkan hal itu, kalau itu yang dilakukan, maka bukan sebuah kezaliman. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Sabar, menerima apa adanya. Sesabar para istri Nabi ketika Nabi SAW menikah lagi. Ingat loh ya, musibah di poligami, di ta'andud atau di madu asli. Itu musibah yang sangat berat, yang tidak Allah berikan kepada sembarang wanita. Hanya wanita istimewa yang mengalami itu. Siapa? Ya, istri-istri para nabi kebanyakan di ta'adud, di madu. Coba Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berapa istrinya? Yang kita ketahui minimalnya 2, yaitu Sarah dan siapa? Hajar. 2 istrinya itu, ya. Termasuk juga apalagi istri Nabi Sulaiman, istri Nabi Daud. Istri Nabi Sulaiman hampir 100. Yang saat itu dibolehkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi Sulaiman punya 100 kurang 1, 99 istri. Lalu berkata Nabi Sulaiman, "Inni la'atufunna azwaji." Aku akan menggilir istri-istriku semuanya. Dan aku harapkan dari semua istriku hamil dan melahirkan anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan kavaleri apa berkuda teh yang sangat tangguh. Kavaleri yang tangguh. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya tidak ada seorang pun istrinya yang hamil kecuali 1 orang, dan itu pun melahirkan setengah dari ukuran manusia biasa. Berkata Nabi SAW, lau qala insyaallah. Seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, niscaya seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan anak-anak normal yang akan membentuk pasukan kavaleri yang tangguh. Nabi Sulaiman istrinya sampai hampir 100 orang. Bagaimana perasaan istri-istrinya? Tergantung. Kalau dia hanya mengikuti perasaan murni sebagai seorang wanita, pasti akan sedih sakit hati. Tapi kalau perasaannya mengikuti syariat,
Dia akan sabar. Ini ketetapan Allah, takdir Allah dan ketetapan syar'i dan kauni. Kauni adalah takdir, syar'i adalah berupa syariat. Syariat membolehkan dan takdir Allah memberlakukan atas diri wanita itu. Sabar. Tidak ada lagi. Sesabar para wanita istri Nabi. Sesabar para wanita istri-istri para sahabat. Istri-istri para ulama. Jadi rata-rata istri-istri para sahabat, istri para nabi, istri para ulama itu dimadu. Dan itu mereka orang-orang istimewa, orang-orang hebat. Gak sembarangan orang mengalami itu. Maka ini anugerah yang Allah berikan kepada para wanita yang istimewa berupa ujian untuk menguji kesabarannya. Sesabar apa dia? Apakah setelah suaminya menikah lagi, istri yang pertama akan menjadi istri yang durhaka? Meminta cerai atau meminta agar istri keduanya diceraikan? Atau tidak diceraikan tapi dia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri? Karena sudah nikah, tidak memasakkan, tidak menyediakan makanannya, minumannya, pakaiannya, tidak melayaninya ketika di tempat tidur dan seterusnya. Itu menjadi istri yang durhaka. Maka dia tidak lulus dari ujian itu. Ya, ingat, itu adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Dah habis waktunya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali nanti jam 8, jam 9? Jam 8 kita akan jumpa lagi dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wa Da'u Sunan Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah dalam gelombang yang sama ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.